Selamat pagi, Shalom. Senang sekali pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang beribadah bersama-sama. Kita datang beribadah karena hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Berapa banyak saudara percaya mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Angkat tangan yang tinggi, saudara. Jangan setengah tiang, yang tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita ada di hari yang ke-123 di tahun 2015. Tidak terasa saudara ya. Tetapi berlalunya hari demi hari dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita bisa melewati hari demi hari dalam kehidupan kita. Semua oleh karena pertolongan Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Meskipun ada tantangan. Meskipun ada badai. Meskipun ada tekanan dalam hidup kita. Tetapi Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita. Saudara, pagi hari ini kita ada di bulan yang baru, bulan Mei. Bapak Hani, Ibu Agnes berdoa dan Tuhan memberikan satu tema yang luar biasa di bulan Mei. Blessing in the desert. Berkat-berkat di padang gurun. Banyak orang pada mengenal kata padang gurun. Orang berkata ketakutan, ada kesulitan, ada tekanan, ada himpitan, ada tantangan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, waktu lihat padang gurun, waktu alami padang gurun, dia percaya ada berkat Tuhan atas hidupnya. Yang setuju katakan amin. Kurang keras, yang setuju katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus berikan kita kekuatan. Kehidupan kekristenan Bapak Ibu adalah sebuah perjalanan rohani menuju tanah Kanaan rohani, yaitu Yerusalem yang baru. Kita akan dilatih, kita akan diperlengkapi, kita akan didisiplin, dipersiapkan untuk berkat yang seringkali kita tolak. Apa itu? Kesesakan. Apa itu? Kesukaran. Apa itu? Padang gurun. Terkadang situasi sulit, situasi padang gurun, situasi lembah kekelaman, situasi tekanan kehidupan datang dalam hidup kita. Meskipun kita tidak undang, seringkali masalah itu datang. Tentunya masalah bukan karena dosa. Tentunya masalah bukan karena kebodohan kita. Tetapi Tuhan izinkan persoalan masalah datang dalam hidup kita. Padang gurun datang dalam hidup kita. Yaitu membentuk hidup kita. Untuk semakin serupa seperti Kristus. Tetapi banyak orang percaya, banyak gereja Tuhan keluar dari tekanan. Jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan kecewa sama Tuhan. Ada seorang bernama, anak kecil bernama Lee. Ya. Satu waktu Lee ini berasal dari keluarga miskin di Tiongkok. Satu waktu terjadi perang tahun 1940 antara China dan Jepang. Memaksa keluarga Lee ini untuk hijrah, untuk pindah ke Hong Kong. Di Hong Kong, keluarga Lee tidak mengalami satu keadaan yang lebih baik. Justru mengalami sesuatu yang menyedihkan. Ayahnya menderita penyakit TBC. Yang akut. Akhirnya tidak dapat diselamatkan. Dan meninggal. Waktu itu usia Lee 15 tahun. Melihat keadaan tersebut, Lee berdiri sebagai kepala keluarga karena ayahnya meninggal. Akhirnya Lee memutuskan meninggalkan sekolah, bekerja sebagai buruh pabrik. Pada umumnya orang bekerja 7-8 jam. Tetapi Lee bekerja 16 jam per hari. Karena apa? Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menghidupi keluarganya. Ibunya, saudara-saudaranya. Dan Lee bekerja di pabrik tersebut kurang lebih 10 tahun. Cukup lama Bapak Ibu. Akhirnya ia memutuskan untuk maju, untuk membangun usaha sendiri.
Kala itu ia mendirikan satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik. Berkat kegigihan, ketekunan, semangat, akhirnya usaha ini berkembang. Beralih, ekspansi, mengembangkan usahanya ke real estate, perumahan. Berjalannya waktu, kekayaan Lee ini semakin naik. Memiliki saham di berbagai perusahaan di dunia. Dan hasil terakhir dia mencatatkan kekayaannya saat ini kurang lebih 457 triliun. Kira-kira kalau diberikan kerupuk kira-kira seberapa saudara? Banyak sekali. Dia adalah Mr. Lee Ka-shing. Saudara, keadaan susah, dalam tekanan, dalam himpitan. Tetapi Lee ini punya semangat. Dia tidak memandang persoalan itu sebagai momok, sebagai monster, sebagai sesuatu garis akhir dalam hidupnya. Tapi dia lihat persoalan adalah sebagai tantangan. Pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu mekar di masa sukar. Sama-sama kita katakan. Bukan melar saudara ya, mekar. Kalau melar itu orang lagi mengalami masalah makan terus itu melar gitu. Tapi kalau mekar di masa sukar, ada tantangan, ada rintangan, ada tekanan. Mekar, berkembang secara spiritual. Mari kita buka bersama-sama di Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur adalah sebuah kitab kidung pujian. Ya. Kitab kidung pujian kepada Allah. Menunjukkan Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pemelihara. Allah sebagai penebus. Pujian yang dinaikkan berarti waktu saudara tadi memuji menyembah Tuhan. Mengakui keberadaan Tuhan, menghormati Tuhan, mengekspresikan kasih saudara kepada Tuhan. Nah, kitab Mazmur ini ditulis oleh pemazmur dan Raja Daud. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian, baca ayat yang genap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi dengan setia melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ada kekuatan dalam hidup kita. Waktu engkau ada dalam tekanan, waktu engkau ada dalam padang gurun, jangan engkau keluar dari firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan ini ada dua hal yang menuntun hidup kita. Apakah kita harus berjalan dalam jalan orang benar, ataukah kita harus berjalan dalam jalan orang fasik? Respon yang harus kita berikan ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Kalau saudara alami pergumulan dalam hidup saudara, langkah saudara langkah yang mana?
Atau akankah engkau berjalan jalan orang benar? Ataukah saudara berjalan jalan orang fasik? Ada terbentang dua jalan dalam kehidupan kita. Jalan orang benar adalah jalan kehidupan dari seorang yang beriman. Saya ulangi. Jalan orang benar adalah jalan kehidupan dari seorang yang beriman. Waktu ada di padang gurun semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau orang fasik, jalan kehidupannya seorang yang tidak beriman. Waktu mengalami padang gurun, waktu mengalami kesesakan, waktu mengalami himpitan dalam hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini saudara, keadaan bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Tetapi orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, firman Tuhan katakan orang yang ada dalam naungan Tuhan, Tuhan lindungi dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan Yesus kasihi. Hari-hari akhir ini saya melihat ada dua tipe manusia. Pada waktu masalah itu datang dalam hidupnya, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin sungguh-sungguh beribadah. Tipe yang kedua, semakin meninggalkan ibadah. Semakin meninggalkan doa. Karena apa? Ingin membangun dengan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan katakan jalan orang benar itu jalan orang beriman. Katakan saya orang beriman. Sama-sama kita katakan saya orang beriman. Orang yang beriman, orang yang percaya sama Tuhan. Pastikan langkah saudara pagi hari ini. Waktu engkau hadapi pergumulan dalam hidupmu. Waktu engkau hadapi tantangan dalam hidup saudara. Waktu engkau hadapi masalah dalam hidup saudara. Waktu engkau ada di padang gurun. Pakai jalan orang benar. Setuju Bapak Ibu? Jalan orang benar. Jangan jalan orang fasik. Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Meskipun beribadah sama-sama. Meskipun menyembah Tuhan sama-sama. Tetapi ekspresi kasihnya tidak menunjukkan bahwa dia orang percaya kepada Tuhan. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-7 sampai 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu itu. Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, perhatikan Bapak Ibu. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman. Hari-hari ini banyak orang percaya meninggalkan imannya. Sekali lagi, meskipun datang beribadah, meskipun berdoa, meskipun baca firman, tetapi hatinya mulai tidak percaya sama Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan secara rutin. Kalau tidak ke gereja tidak enak. Bukan dari hati. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara. Kalau gereja Tuhan ingin menang atas setiap pergumulan. Ingin menang atas setiap badai kehidupan. Ingin tetap eksis, ingin tetap mengalami satu terobosan melalui padang gurun. Orang beriman harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jalan orang benar. Allah tidak menghakimi manusia atas dasar ras, jenis kelamin, keturunan atau bangsa. Tuhan menghakimi manusia atas dasar iman mereka. Terlalu mudah Tuhan untuk menjawab doa kita Bapak Ibu. Asal kita punya iman. Amin. Kalau saudara punya iman, dikatakan iman sebesar biji sesawi, kecil banget. Tetapi kalau engkau punya iman itu, engkau akan memindahkan gunung. Hari ini apa gunung masalah dalam hidup saudara? Milik iman. Tentukan jalan saudara ini jalan orang benar. Jangan jalan orang fasik. Hari-hari ini perhatikan dengan komunitas saudara. Apakah komunitas saudara membangun imanmu atau melemahkan imanmu? Penting saudara. Karena jalan orang benar itu adalah satu masa depan, kekekalan. Jawaban dari setiap tantangan kehidupan.
Kita akan lihat pagi hari ini, apa ciri-ciri jalan orang benar. Ciri yang pertama, jalan orang benar itu adalah taat. Sama-sama katakan taat. Taat. Makin dekat, waktu ada masalah makin dekat dengan Tuhan. Jalan orang benar itu adalah rendah hati. Setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya membentuk hatinya. Memiliki kerendahan hati. Beda dengan jalan orang fasik. Lawannya taat apa Bapak Ibu? Berontak. Waktu ada dalam padang gurun, waktu alami masalah, waktu alami tekanan dalam hidupnya. Ia berontak. Tuhan kok gini? Tuhan engkau di mana? Kecewa sama Tuhan. Jalan orang fasik, waktu masalah datang ia makin jauh daripada Tuhan. Jalan orang fasik, waktu masalah datang dalam hidupnya. Ia sombong. Ia berkata, aku bisa, aku kuat dengan kekuatanku. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan Yesus kasihi. Mari tetapkan langkah saudara untuk berjalan dalam jalan orang benar. Karena jalan melalui jalan orang benar, hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang apa saudara? Yang kian bertambah terang. Sampai kapan? Rembang tengah hari. Hari-hari ini engkau menghadapi tantangan apa dalam hidup saudara? Seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidupmu dengan hal-hal kecil, melalui hal-hal kecil. Tapi kalau engkau melihat itu sebagai ungkapan syukurmu. Firman Tuhan katakan jalan orang benar semakin hari, semakin bulan, semakin tahun. Seperti rembang tengah hari. Artinya apa? Bercahaya. Berapa banyak saudara, hidup saudara semakin hari mau semakin bercahaya dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini janji firman Tuhan. Semakin hari semakin terang seperti rembang tengah hari. Jalan orang benar menuju kekekalan. Bagi orang benar, melewati masa sukar berarti ada maksud Tuhan. Beda dengan orang fasik. Orang tidak beriman. Waktu alami masa sukar bertanya, Tuhan kenapa? Aku sudah melayani, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah melakukan yang benar, kok mengalami masalah? Tetapi beda dengan orang benar. Waktu dia ada dalam padang gurun, waktu dia ada dalam kesesakan dalam hidupnya. Dia berkata, apa maksud Tuhan dalam hidup? Bagi orang fasik lewati masa sukar adalah keluar dari ucapan mereka. Umpatan, keluhan, mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian apa arti daripada mengeluh? Bersungut-sungut adalah sesuatu yang Tuhan benci. Seringkali kita tidak sadar dalam hidup kita. Kita mudah bersungut-sungut waktu kita alami masalah. Kita mudah mengomel waktu kita alami masalah. Apa ciri daripada orang mengeluh? Yang pertama, orang mengeluh itu kurang mengucap syukur. Sudah dikasih diberkatin rumah, rumahnya kok kecil ya Tuhan. Minta rumah yang lebih besar, kurang mengucap syukur. Diberkati kendaraan, Tuhan kok naik motor terus gitu ya. Kapan naik mobil gitu. Kalau sudah naik mobil Tuhan, kapan mobilnya kok mobil tahun 2000 gitu ya. Sekarang 2015, inginnya mobil yang baru. Kurang mengucap syukur. Bukan berarti tidak boleh punya mobil Bapak Ibu, mobil baru. Tetapi ucap syukur. Orang yang mengeluh itu orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang mengeluh itu mengecam Tuhan. Berkata bahwa Tuhan engkau jahat. Tuhan engkau tidak baik. Enggak sadar kita dengan keluhan kita. Orang yang mengeluh adalah orang yang menjadi serupa dengan gambaran Kristus adalah nomor 2. Artinya tidak penting. Hidup dibentuk serupa seperti Kristus itu tidak penting dalam hidupku. Itu orang yang mengeluh. Apa akhir daripada orang fasik? Jalan orang fasik.
jalan orang yang tidak beriman. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan jalan orang fasik menuju apa Bapak Ibu? Kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mekar, bisa berkembang, bisa bertumbuh di masa sukar. Tujuan dari kesulitan, ada tujuan dari kesukaran, ada tujuan dari ujian yang saudara alami hari-hari ini. Persoalan tekanan hidup apapun, ada tujuan. Tidak mungkin Tuhan berikan ujian dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian tidak ada tujuan. Tidak mungkin. Kita akan melihat yang pertama. Kita harus mekar, kita harus berkembang, kita harus bertumbuh secara apa? Tujuan daripada proses Tuhan yaitu memurnikan iman. Sama-sama kita katakan. Saudara siap dimurnikan iman saudara? Amin. Hari-hari ini apa yang kau alami dalam hidupmu? Mungkin kau berkata, di mana Tuhan? Tuhan kok gak adil. Aku sudah berdoa. Ingat, firman Tuhan katakan memurnikan imanmu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuan dari kesulitan, tujuan dari kesukaran memurnikan iman kita untuk melihat apa yang ada dalam hati kita. Tuhan ingin melihat apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Dan Tuhan ingin menyingkirkan semua yang Tuhan tidak berkenan dalam hati saudara. Sakit saudara. Masuk dalam proses Tuhan. Masuk dalam ujian. Dikatakan ujian api. Gitu. Dimurnikan emas. Emas adalah sesuatu barang yang berharga bernilai. Tetapi untuk menjadi emas. Emas itu akan dibakar. Dengan api yang luar biasa. Sehingga partikel-partikel yang lain itu tidak ikut. Hanya emas yang murni. Demikian juga hidup kita. Waktu Bapak Ibu saudara sekalian alami persoalan dalam hidupmu. Ujian iman dalam hidupmu. Pastikan Tuhan ingin murnikan imanmu saudara. Jangan engkau mengomel. Jangan engkau mengeluh. Tapi belajar Tuhan terima kasih. Amin. Itulah kekuatan orang percaya. Memurnikan iman. Saya tulis di situ iman adalah sebuah langkah di antara janji dan kepastian. Ibrani 11. Iman adalah sebuah langkah di antara janji. Kita dapat janji Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberkatimu. Dan saudara melangkah dengan iman. Di depan ada kepastian. Firman Tuhan katakan orang yang berjalan dengan Tuhan. Hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya akan melihat pertolongan Tuhan. Hidupnya akan melihat promosi daripada Tuhan. Berapa ya saudara percaya? Promosi itu datang daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Lakukan sebuah langkah iman dalam hidup. Setiap mujizat dimulai dengan sebuah tindakan iman. Berani berjalan dalam kebenaran. Karena tidak banyak orang berani berjalan dalam kebenaran hari-hari ini. Waktu mereka alami persoalan dalam hidup mereka. Mereka tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan pagi hari ini, mari gereja Tuhan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini. Engkau ada dalam padang gurun hari ini. Tetap ada di jalan Tuhan. Jangan engkau kembali ke Mesir. Saudara lihat bangsa Israel. Waktu alami padang gurun dalam itu. Mereka berkata, Tuhan,
Lebih baik kami kembali ke Mesir. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku kok sudah iring Tuhan sungguh-sungguh, masalah kok semakin banyak. Tentunya bukan karena dosa, bukan karena kebodohan kita. Ada ujian. Tuhan ingin memurnikan iman saudara. Minta kekuatan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup saudara. Maka engkau akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang apa? Kosong. Langkah itu penting dalam hidup saudara. Saudara berani berjalan jalan orang benar. Itu sebuah langkah iman. Waktu masalah itu datang dalam hidup saudara, mungkin sahabat saudara, mungkin orang terdekat saudara, mungkin keluargamu berkata, ya udah cari jalan pintas aja. Tapi engkau tahu kebenaran dan engkau berkata, aku mau jalan dalam jalan kebenaran. Itu langkah iman. Contohnya, Ayub. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia, Tuhan menguji aku. Aku akan apa Bapak Ibu? Timbul seperti emas. Banyak saudara pagi hari ini merindukan hati saudara. Hati seperti emas. Emas itu kemanapun ditempatkan. Kemanapun situasi apapun tetap emas. Tetap berharga, tetap bernilai. Waktu Tuhan tempatkan saudara di rumah tangga. Di pekerjaan. Di komunitas manapun. Saudara tetap memiliki hati emas. Untuk menjadi emas. Ada proses. Untuk menjadi emas, saudara harus menetapkan langkahmu. Langkah iman. Contoh yang kedua, Abraham. Saudara tahu cerita Abraham? Dia merindukan keturunan. Tuhan berkati dengan keturunan. Dan Tuhan minta untuk dipersembahkan Ishak itu kepada Tuhan. Perjanjian yang telah dinanti lama. Tuhan minta. Ujian. Akhirnya kita tahu ceritanya. Ishak tidak jadi dipersembahkan. Tetapi kalau pada saat itu saudara jadi Abraham. Wah, Tuhan gimana ini Tuhan? Aku minta janjimu keturunan, Tuhan berkati. Sekarang Tuhan kok mau ambil? Abraham bisa berontak Bapak Ibu. Abraham bisa mengeluh. Abraham bisa berkata Tuhan itu jahat. Tapi Abraham tahu Tuhan ingin memurnikan imannya. Apakah Abraham melekat kepada sesuatu yang sifatnya lahiriah? Ataukah hatinya melekat kepada Tuhan? Lewat persoalan pergumulan dalam hidup saudara, Tuhan ingin melihat hatimu. Apakah hati saudara tetap berpaut kepada Tuhan? Ataukah hati saudara, ya Tuhan, ya mengenal Tuhan. Cukup mengenal saja. Tuhan ingin saudara dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin jadikan saudara berkat buat orang lain. Banyak orang berkata, Tuhan jadikan aku berkat. Tapi pada waktu masuk proses ujian, proses memurnikan iman, mereka keluar. Mereka berkata, tidak. Aku tidak bisa, aku tidak kuat, aku tidak sanggup, aku bukan orang seperti itu. Tuhan pilih hidup. Hari-hari ini, engkau yang khawatir akan masa depanmu. Aku tidak mungkin bisa kuliah. Aku tidak mungkin dapat bekerja. Saudara lihat keadaanmu. Mungkin hari ini saudara ada dalam lembah kekelaman, ada dalam padang gurun. Mungkin semua orang tidak dapat menolong hidupmu. Tapi pagi hari ini ada kabar baik. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Hal yang kedua Bapak Ibu. Tujuan daripada masa sukar yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu untuk kita semakin tekun sama Tuhan. Makin tekun, sama-sama kita katakan. Makin tekun. Apa artinya tekun? Makin sungguh-sungguh. Makin rajin. Waktu masalah datang. Dalam hidup saudara, saudara makin rajin beribadah. Amin. Saudara makin rajin berdoa. Makin tekun. Tekun mencari Tuhan melalui apa? Doa. Baca firman.
ibadah-ibadah yang ada, ikut training center, makin rindu mencari Allah. Rasul Paulus, saudara, semenjak ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia makin tekun sama Tuhan. Mencari Tuhan meskipun ada tekanan, meskipun ada himpitan, meskipun ada tindasan dalam hidupnya. Tapi dia makin tekun mencari Tuhan. Meskipun alami aniaya, meskipun alami fitnah dalam hidupnya. Tapi Rasul Paulus makin tekun, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang keempat, Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk kita mengalami kemenangan, mengerti tujuan kita ada di masa sukar, yaitu memiliki karakter ilahi. Berapa banyak orang pada waktu belum mengalami proses daripada Tuhan, orang itu sombong. Orang itu pemarah misalkan. Orang itu tidak sabaran dalam hidupnya. Tapi pada waktu proses terjadi dalam hidupnya, membentuk hatinya. Memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Seringkali itu membentuk hati kita. Untuk memiliki karakter seperti Kristus. Musa adalah orang yang firman Tuhan katakan paling lembut hati di bumi. Tapi sebelum Musa memiliki hati yang lembut, Musa masuk namanya padang gurun. Ia ditempa 40 tahun untuk melembutkan hati Musa. Mental Fir'aun Tuhan ubahkan menjadi mental hamba. Hamba Kristus. Hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara alami dalam hidup saudara, Tuhan inginkan saudara memiliki karakter Kristus dalam hidup saudara. Karakter ilahi dalam hidup saudara. Musa adalah orang yang paling lemah lembut di bumi. Ya. Waktu karakter itu membentuk hidup saudara. Waktu ujian itu membentuk hidup saudara. Menghasilkan karakter yang indah di hadapan Tuhan. Menghancurkan kesombongan. Lihat pada waktu bangsa Israel. Dikatakan bahwa Ulangan 8 ayat 22. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian mengalami padang gurun dalam hidup saudara. Tuhan inginkan hati saudara, hati Kristus. Mungkin ada kesombongan dalam hidup saudara. Mungkin ada keangkuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, oh aku sudah pengalaman menghadapi hal tersebut. Tapi Tuhan inginkan saudara memiliki karakter Kristus. Apa itu? Kerendah hatian. Contoh lain adalah Ishak. Waktu terjadi kelaparan, waktu terjadi kesukaran, waktu ada tekanan, firman Tuhan datang. Ini sesuatu hal yang menghibur dalam hidup kita, orang percaya. Saudara perhatikan, waktu saudara alami kesukaran dalam hidup saudara. Waktu saudara alami tantangan, waktu engkau mengalami ujian dalam hidup saudara. Perhatikan, firman Tuhan itu datang dalam hidup saudara. Amin. Saudara pernah alami itu? Firman Tuhan datang dalam hidup saudara. Mungkin melalui khotbah di hari Minggu. Mungkin waktu saudara membaca firman Tuhan secara pribadi. Mungkin pada waktu engkau berdoa, firman Tuhan datang. Artinya apa? Firman Tuhan itu menguatkan saudara, menghibur saudara, berkata bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Dan sesuatu hal yang luar biasa, Ishak taat. Waktu Ishak terima janji Tuhan, terima firman Tuhan, dia taat. Taat pada waktu apa? Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Dia taat, dia tetap di Gerar. Waktu dia taat, ada penghiburan Tuhan. Waktu Ishak taat, ada kekuatan Tuhan. Waktu Ishak taat, ada pembelaan Tuhan. Waktu Ishak taat, ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Hal yang keempat, tujuan ujian di masa sukar, yaitu membentuk ketaatan. Sama-sama kita katakan, membentuk ketaatan. Apakah saudara taat?
Taat itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tetapi kalau ada roh Tuhan dalam hidup saudara, ada firman Tuhan dalam hidup saudara, ada keberanian, ada langkah iman. Waktu Abraham disuruh keluar dari tanah Ur, dia belajar taat sama Tuhan. Dan saudara lihat sekarang, Abraham, bapa orang beriman. Bangsa-bangsa mengenal Abraham. Tetapi dimulai dengan hal ketaatan. Saudara ingin melihat kemenangan dalam hidup saudara. Saudara ingin melihat mekar di masa sukar. Ada satu terobosan dalam kehidupan saudara di masa sukar. Belajar untuk taat. Ibrani 5 ayat 8-9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Siapa ia? Yesus. Yesus menunjukkan teladan. Dia bukan hanya sebagai guru yang hanya pandai mengajar, tapi dia memberikan teladannya bagi gerejanya. Yesus taat, saudara. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sesuatu hal yang terkutuk. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat karya Tuhan. Kita tidak akan alami keselamatan Tuhan kalau Yesus tidak taat dalam hidupnya. Waktu Yesus taat, Yesus ada dalam padang gurun, saudara. Yesus pernah mengalami padang gurun dalam hidupnya. Tetapi Yesus taat. Ada firman. Yesus melakukan jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Dia tahu imannya dimurnikan, percayanya dimurnikan kepada Tuhan. Yesus lakukan itu. Yesus sebagai manusia 100%. Tetapi Yesus belajar untuk taat. Ada seorang jemaat, ya, anggota gereja. Waktu mendengar khotbah hamba Tuhan hari Minggu, dia datang ke pendetanya. Pak Pendeta, saya mau belajar taat melakukan firman Tuhan. Apa yang ingin engkau lakukan? Saya punya kebiasaan, Pak Pendeta. Saya suka merokok, gitu ya. Saya suka merokok. Pak Pendeta, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan merokok? Lalu pendetanya berpikir sebentar, sangat mudah sekali. Semudah engkau membalikkan telapak tangan. Yang penting ada niat, dia berkata gitu. Lalu perokok ini berkata, ya Pak Pendeta, saya sangat berniat, benar-benar mau niat. Mohon Pak Pendeta bagaimana caranya, tipsnya. Kemudian Pak Pendeta ini berkata, berdoa ya. Berdoa, janji sama Tuhan untuk melaksanakan saran saya. Kalau setuju, nanti saya akan berikan resepnya. Dia berpikir, ya saya setuju Pak Pendeta. Oke, bila setuju mudah aja. Saat Anda memegang rokok, ya, maka pada saat rokok ini mendekati bibir, ya, bibir saudara, balikkan segera telapak tangan. Nah, gitu ya. Ada yang masih merokok ini? Tak nyindir, mengingatkan saja saya. Maka balikkan telapak tangan saudara. Saudara yang memegang rokok. Sehingga api rokok ini berhadapan dengan apa? Bibir. Nah, dengan begitu saudara bisa ingat komitmen untuk tidak merokok. Oh gitu ya Pendeta. Gimana Bapak Ibu caranya? Ya, yang suka ngerokok ini ya. Mau berhenti rokok, dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara. Live streaming juga lihat saya. Merokok gitu ya. Waktu saudara mau hisap ini, dibalik. Ya, membalikkan, kan semudah membalik telapak tangan. Nah, jangan ditiru saudara ya. Ini ya bagi yang masih merokok aja. Gitu ya. Dibalik, nah kan kelihatan apinya. Ya, kelihatan apinya. Nah ingat lagi komit, oh iya aku enggak mau ngerokok lagi. Gitu. Sudah selesai pulang, saudara salaman sama pendetanya pulang. Beberapa minggu kemudian perokok ini datang sama Pak Pendeta. Wah Pak Pendeta, saya sudah berhenti ngerokok. Sekarang, oh iya benar-benar. Memang Pak Pendeta, mudah
semudah membalikkan telapak tangan. Wah, pendetanya senang, puji Tuhan, syukur jemaatku sudah bertobat satu lagi. Tapi Pak Pendeta, ada tapinya Bapak Ibu ya. Saya izin tidak ke gereja dulu. Loh kenapa? Kan sudah berhenti rokok, harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Loh kenapa? Soalnya bibir saya luka-luka. Gara-gara merokok terbalik terus. Nah ini contoh orang tidak taat. Saudara. Jangan ditiru. Berhenti, taat itu sesuatu yang penting. 1 menit saya akan bersaksi. Saya mengenal sebuah keluarga yang cinta Tuhan. Waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wah sukacita. Mereka punya seorang putri, ya masih kecil pada waktu itu. Lahir dengan ada sedikit cacat dalam tubuhnya, yaitu kakinya. Kaki sebelah kanan itu kalau jalan tidak bisa telapaknya lurus, tidak bisa injak tanah dengan baik, agak miring gini. Wah, bapaknya ini hatinya terenyuh. Aduh, punya putri, kan kasihan nanti kalau dia dewasa gimana? Jalannya tidak bisa lurus, ada cacat. Kemudian bapak ini berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Nah saudara, satu waktu di tengah-tengah liburan sekolah, bapak ini kedatangan keponakannya dari luar kota. Nginep di situ. Nah keponakannya ini punya kebiasaan atau punya keahlian untuk memperbaiki elektronik. Ya, di rumah ada yang rusak, radio, TV diperbaiki. Nah pakai solder, namanya alat solder itu ya, pemanas itu. Nah selesai dia memperbaiki alat elektronik, ditaruh solder itu di bawah. Mungkin didinginkan dan sebagainya. Nah si gadis kecil ini jalan, kaki yang kiri kena saudara, solder itu, wah melepuh. Waktu ayahnya lihat mau marah, ini keponakan, gimana, waduh kaki kanannya sudah gini, kaki kirinya terkelupas dan sebagainya. Ya, singkat cerita, bapak ini berdoa pada Tuhan, Tuhan kok alami seperti ini? Aku sudah sungguh-sungguh loh Tuhan sama Tuhan. Aku sudah melayani, dia melayani di desa-desa. Sungguh-sungguh kok alami masalah ini? Pada waktu itu masih Tuhan karuniai satu putri. Ya. Kenapa yang dikasihi? Wah ditunggu sekian tahun. Akhirnya Tuhan berikan, wah dikasih. Kok ngalami seperti ini? Kaki kanannya sudah tidak bisa lurus jalannya, kaki sebelah kirinya kena solder. Waduh. Apa yang terjadi saudara? Bapak ini bisa menggerutu, bisa ngeluh. Tuhan kenapa? Bisa berkata itu. Tapi situ kami kuatkan. Sudah mengucap syukur. Percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah bapak ini lebih sungguh-sungguh lagi. Tekun, sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Terus dia melayani Tuhan. Saudara, karena kaki kirinya itu melepuh, kena solder itu. Si gadis ini dengan susah payah berjalan dengan kaki sebelah kanan. Kakinya yang tidak normal ini, karena kaki kirinya sakit, dia harus memaksakan untuk keadaan yang normal. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya kaki yang sebelah kanan normal. Tepuk tangan buat Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti Tuhan kok alami seperti ini. Tapi kalau kita mengucap syukur, di balik padang gurun, di balik masa sukar, Tuhan ingin kerohanian kita mekar. Tuhan ingin kerohanian kita bertumbuh. Tuhan ingin kerohanian kita apa saudara? Naik. Amin. Satu ayat sebagai penutup. Saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang luar biasa. Mengingatkan kita gerejanya. Kalau saudara ingin mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Hidup menang atas masa sukar. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya apa? Panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak apa? Khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Amin.
tetap melekat kepada Tuhan, tetap ada di jalan Tuhan, maka engkau akan melihat keberhasilan dalam hidup saudara. Sebagai konklusi, yang pertama, kesulitan, kesukaran, tekanan hidup mengerjakan iman, ketekunan, karakter, serta ketaatan. Untuk apa? Bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, setiap ujian membuat kita makin serupa seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.